Oke, baik, perkenalkan nama saya Oknul Tewita Meva, NIM 21120079, kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS membuat aplikasi Python Web. Di sini saya membuat aplikasi tentang layanan cuci sepatu online. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah awal saya mulai dari saya menyiapkan proyeknya, terus saya membuat folder kerjanya hingga jadi seperti ini. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya sudah menginstal Flash dan virtualennya, dan saya juga sudah mengaktifkan virtualennya. Teman-teman bisa melihat di video saya yang kedua. Oke, di sini kita masuk di C karena kemarin saya menginstalnya, membuat folder kerjanya itu di C di video yang kedua ya. Lalu di sini htdocs, lalu ada web Python-nya. Di sini kemarin saya sudah mengaktifkan virtualnya, ini nrp web, di mana saya menginstal Flash-nya di sini, jadi sudah ada lib script-nya. Oke, dan di sini setelah kita menginstal dan jadi seperti yang di video kemarin, di video yang kedua, di sini hal yang kita buat itu adalah kita membuat dulu app webnya. Kita membuat dulu app webnya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk di sini. Oke, langsung saya jelaskan script saja. Di sini kan env web ini adalah virtualine yang sudah saya aktifkan. Kemudian di sini setelah kita mengaktifkan seperti video saya kemarin, setelah kita mengaktifkan env webnya, lalu di sini kita membuat dulu app webnya. Oke. Di sini kita mengimport library Flash dan membuat objek Flash. Oke, jadi di sini kita klikkan saja form Flash, import Flash, render template. Inisialisasi objek Flash dengan Flash name. Setelah itu kita membuat routing root ke alamat URL yang dibuat, membuat direktorinya terlebih dahulu dengan simbol it.app.root. Lalu kita garing saja di sini. Lalu setelah kita mengimport library Flash-nya, di sini kita membuat fungsi. Oke, di sini ada dev index name. Ini nama kita ya. Di sini saya menggunakan nama Oknel, IPK saya 3,61. Kemudian kita mengambil nilai berupa string. Oke, setelah kita membuat fungsi, kita mengambil nilai berupa string. Nah, di sini kita menggunakan return, render template, index.html, IPK, nama. Oke. Setelah itu app.root atau kontak HTML, dev kontak nama, return render template, kontak HTML. Oke. Jadi indeks ini nanti ketika kita jalankan aplikasinya, maka dia akan tampilkan index.html. Nah, ini kita panggilnya di sini. Jadi ketika kita jalankan aplikasinya, maka dia akan tampil seperti ini, teman-teman. Oke, ada home, about, blog, dan kontak. Ini apa namanya? Ini kita memanggil fungsi. Jadi ketika kita masuk ke template dan kita ke main, ketika kita panggil di sini, maka sudah dengan sendirinya dia sudah terhubung karena dia ada di app web Flash yang sudah kita buat. Oke, kemudian di sini ada about, kontak, blog, HTML-nya. Oke, dan di sini ada main. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Jadi main ini dia akan menghubungkan. Ya, jadi di sini ketika kita panggil, maka dia akan tampil main karena dia sudah saling terhubung ya. Oke.
Ini nih untuk membuat script untuk menjalankan objek flashnya. Ya, di sini sudah jelas ya teman-teman. Oke, setelah app web kita selesai, maka kita masuk ke template. Nah, ketika teman-teman masuk ke template, hal pertama yang teman-teman buat itu adalah main.html. Tapi sebelumnya ada index dulu, teman-teman. Oke. Ada main dulu, baru index. Oke, jadi di dalam ini ketika teman-teman sudah membuat template, jadi ketika ingin membuat template, teman-teman langsung klik saja di sini. Lalu teman-teman bisa klik template di situ. Oke, di sini. Karena templatenya itu berada di dalam web Python, teman-teman bisa klik langsung di sini ya. Oke, lalu bisa klik template. Ya, karena ini sudah ada ya. Buat teman-teman yang belum ada, tinggal klikkan template ini lalu enter saja. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita sudah membuat template. Hal kedua yang kita buat yaitu kita membuat script main-nya. Oke, kita membuat script main. Di sini teman-teman setelah masuk di template, teman-teman bisa langsung klik di sini. Oke, setelah seperti ini teman-teman tinggal berikan nama ya, main.html. Oke, seperti ini lalu enter saja. Karena di sini sudah ada ini sebagai contoh supaya ketika teman-teman ingin membuatnya, maka teman-teman bisa mengikutinya. Oke, jadi di sini sudah ada mainnya. Di sini saya menggunakan Bootstrap ya teman-teman. Saya menggunakan Bootstrap agar ketika kita masuk di dalam aplikasi maka tampilannya akan seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ini ada linknya, link Bootstrap. Kemudian di sini style. Oke, di sini warna ya. Jadi warna ini nih kode warna ungu. Oke, ungu dan juga warna biru. Biru dan juga ungu. Setelah teman-teman membuat style, teman-teman bisa membuat bodinya. Semuanya saya gunakan Bootstrap. Oke, jadi di sini kita memberi judul tuh aplikasi yang akan saya buat itu tentang layanan cuci sepatu online. Jadi ketika masuk di body, div class, custom header, lalu kita masuk di display-nya itu, kita berikan nama, tergantung dari teman-teman ketika ingin memberi nama, tergantung sesuai dengan aplikasi yang teman-teman buat. Oke, lalu di sini ada navigasinya. Nah, di dalam navigasi ini kita akan memanggil home, about, blog, dan juga kontak. Jadi ketika kita masuk di dalam aplikasi ini, maka dia akan tampil seperti ini. Ada home, about, blog, dan kontak. Itu kita panggilnya di sini ya teman-teman. Supaya teman-teman tidak bingung. Oh, kenapa ya kok ada home, about, blog, kontak. Ini kita buatnya dari mana? Jadi kita buatnya dari sini, dari main. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi dia tuh ada di Flash. Dia sudah ada di Flash ya teman-teman. Jadi dia saling terhubung. Kalau di Flash ini tidak ada, sudah pasti dia tidak akan tampil. Walaupun kita sudah buat ini ya. Oke. Lalu di sini isi halaman menggunakan Bootstrap. Oke, grid style-nya. Di sini saya membuat selamat datang di layanan cuci sepatu online, perawatan terbaik untuk sepatu kesayangan Anda. Oke, lalu ini ada link image. Oke, link image-nya ini. Jika teman-teman ingin memasukkan gambar project yang teman-teman buat, tinggal teman-teman masukkan saja di image-nya ini. Jadi teman-teman masukkan link image-nya, maka dia akan tampil seperti ini. Ini adalah gambarnya. Oke, setelah itu footer menggunakan Bootstrap footernya.
layanan cuci sepatu Onel. Lalu ini JS dan CDN-nya, link JS dan CDN. Lalu kita tutup body dan tutup HTML. Oke, baik, itu untuk main-nya. Setelah itu kita masuk di index. Setelah kita membuat main, kita masuk di index. Teman-teman jangan lupa panggil ini ya. Main HTML itu selalu ada ya. Kontak, welcome to our index. Oke, ini harus selalu ada ya teman-teman, ketika kita ingin membuat aplikasinya. Oke, setelah index kita masuk di about dahulu ya teman-teman. Oke, seperti biasa. Karena kita menggunakan Bootstrap CSS dari CDN, di sini ada link reel-nya. Oke, teman-teman bisa melihat. Ini link reel. Lalu seperti biasa di sini stylenya itu menggunakan warna ya teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman ingin warnanya apa, mau warna ungu, warna biru, warna kuning. Teman-teman tinggal mencari kode dari warna-warna itu, lalu teman-teman taruh di sini. Oke. Maka dia akan tampil dengan sendirinya. Oke. Setelah itu kita buat bodinya di sini di dalam blok konten kontainernya, text centernya itu selamat datang di layanan sepatu Onel. Lalu di sini saya menjelaskan, aplikasi saya ini tentang apa ya, supaya ketika orang ingin mengakses aplikasi kita, orang tidak bingung dan bertanya-tanya, ini aplikasi ini untuk apa, fungsinya ini untuk apa. Jadi kita harus menjelaskannya teman-teman, agar ketika orang masuk dan orang membaca, iya sudah jelas. Layanan cuci sepatu di sini saya membuat kata-katanya, jasa cuci sepatu. Kami memberikan layanan profesional untuk merawat kebersihan dan kenyamanan sepatu Anda. Dengan menggunakan layanan kami, sepatu Anda akan tetap bersih dan terawat dengan baik. Oke, kita harus meyakinkan kita harus bisa meyakinkan konsumen ya. Kita harus bisa meyakinkan mereka kalau jasa layanan cuci sepatu kita itu bisa memberikan layanan terbaik, bisa merawat sepatu mereka. Sehingga ketika mereka membawa sepatu mereka datang dan mencuci, maka sudah pasti sepatu mereka terawat, tidak rusak, tetapi sepatu mereka kembali seperti baru. Oke, ini sudah sangat jelas ya. Ketika kita jalankan, maka dia akan seperti ini. Masuk di apa? Oke. Selamat datang di layanan cuci sepatu Anda. Jasa cuci sepatu kami memberikan layanan profesional untuk merawat kebersihan dan kenyamanan sepatu Anda. Dengan menggunakan layanan kami, sepatu Anda akan tetap bersih dan terawat dengan baik. Oke. Jadi ini ada gambarnya teman-teman. Supaya ketika orang masuk dalam aplikasi kita, orang bisa melihat gambar yang, jadi mereka tuh sudah membayangkan ketika mereka ingin mencuci di tempat kita, mereka sudah tahu, iya ternyata pelayanannya seperti ini. Sehingga tidak penasaran, maksudnya mereka tidak bertanya-tanya, bagaimana sih? Oke, kemudian kita masuk di blognya. Kita masuk di blog. Oke, ini adalah blognya. Sama seperti tadi, jadi saya menggunakan Bootstrap CSS dari CDN. Jadi di sini yang awal tuh harus ada linknya. Oke, setelah link, lalu di stylenya kita membuat warna. Setelah itu di bodinya itu kita menjelaskan seperti yang sudah saya katakan tadi. Oke, ini kita memberitahu mereka bahwa kita itu punya ahli ya dalam bidang kebersihan, membersihkan sepatu. Oke, setelah itu kita punya kontak. Oke, sama seperti tadi di dalam style itu warna.
Setelah itu di sini kita membuat satu menu kontak ini tujuannya agar pelanggan tidak kesusahan ketika ingin mencuci sepatu. Jadi mereka itu tidak bingung, oh saya harus carinya di mana? Atau saya harus bagaimana agar saya bisa ke sana? Kita memudahkan customer ya, kita memudahkan user. Jadi di sini sudah ada email, telepon, dan juga alamatnya. Jadi emailnya itu layanan cuci sepatu example.com. Jadi ada nomor telepon, setelah itu ada alamatnya. 456 Jalan Utama Kota Sejuta Sepatu. Oke, lalu di sini kita menjelaskan tentang pelayanan kita. Oke, baik, itu aplikasi yang saya buat. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ada about, blog, dan juga kontak. Baik, setelah itu kita masuk, oh iya, agar teman-teman tidak bingung, kita runningnya di sini. Kita running. Oke, kita copy link HTTP-nya. Kita Ctrl C, lalu di sini ini kan sudah tampil nih, saya tutup ya. Oke, ketika kita masuk di webnya, maka webnya akan jadi seperti ini, layanan cuci sepatu online. Ada home, ini tampilan home, lalu ada about, setelah itu ada blog, setelah itu ada kontak. Oke, jadi itu adalah aplikasi yang saya buat, dan satu alasan kenapa saya ingin memilih layanan cuci sepatu, karena kita melihat masalah yang sedang terjadi sekarang. Banyak orang lebih senang menggunakan sepatu atau memakai sepatu, tapi banyak orang juga yang malas mencuci sepatu. Karena itu kita memberikan solusi terbaik dari layanan cuci sepatu online. Dengan layanan cuci sepatu ini bisa membantu teman-teman semua untuk mencuci sepatu dengan mudah, tidak perlu ribet. Misalnya, oh saya punya pekerjaan banyak, teman-teman yang kerja di kantor, teman-teman lain yang mungkin kuliah sibuk dengan tugas akhir, tidak sempat mencuci sepatu, jangan lupa mampir ke layanan cuci sepatu online, karena kita akan memberikan pelayanan terbaik dan perawatan terbaik untuk sepatu kesayangan Anda. Jadi tidak perlu khawatir jika sepatu kotor, karena ada solusinya di layanan cuci sepatu online. Oke. Ketika teman-teman ingin mengunjung masuk di blog, maka teman-teman akan mencari tahu bahwa jasa cuci sepatu kami memberikan layanan profesional untuk merawat kebersihan dan kenyamanan sepatu Anda. Dengan menggunakan layanan kami, sepatu Anda akan tetap bersih dan terawat dengan baik. Oke, lalu di blognya, kami adalah ahli dalam membersihkan dan merawat sepatu Anda. Dengan layanan cuci sepatu kami yang berkualitas tinggi, kami menjadikan sepatu Anda bersih, segar, dan siap untuk melangkah dengan percaya diri dan lebih nyaman. Temukan layanan yang lebih banyak lagi. Jangan lupa kontak kami di email layanan cuci sepatu @example.com. Nomor telepon kami ada di sini dan juga alamat kami ada tertera di sini. Oke. Baik. Demikian aplikasi yang dapat saya jelaskan dan yang saya buat. Simple, sederhana, tetapi bisa bermanfaat. Dan langkah-langkahnya seperti tadi. Teman-teman membuat dulu project
kerjanya, folder kerjanya. Setelah folder kerjanya, teman-teman membuat virtual line-nya, mengaktifkan virtual line-nya. Jika virtual line-nya sudah aktif di CMD, maka dia akan tampil seperti ini. Hal pertama yang harus teman-teman buat itu adalah membuat dulu app webnya atau membuat flash-nya. Ketika flash-nya sudah selesai, maka teman-teman membuat main untuk memanggil seperti ini. Oke, memanggil setiap menu yang kita gunakan. Setelah itu, teman-teman membuat indeks, lalu teman-teman membuat about, blog, kontak. Jika teman-teman ingin menambahkan, teman-teman tinggal menambahkan saja di sini sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Tinggal tambahkan di sini. Misalnya di sini saya ingin menambahkan layanan terbaik. Layanan terbaik .html. Oke. Jika saya ingin menambahkan layanan terbaik .html, setelah saya menambahkan seperti ini, saya tinggal masuk di app web untuk membuat fungsinya itu aktif. Oke, kita bisa Ctrl C karena di sini. Lalu teman-teman tinggal mengganti saja di sini dengan layanan terbaik .html, layanan terbaik name, dan di sini layanan terbaik .html. Setelah itu jangan lupa panggil juga di main. Kita tinggal tambahkan di sini saja. Dari kita copy dari buka dan juga tutupnya. Oke. Seperti ini. Lalu di sini tinggal kita ganti saja dengan layanan terbaik .html. Oke. Mari coba kita jalankan lagi. Jangan lupa runningnya di sini. Oke. Ctrl C. Maka dia akan tampil di sini layanan terbaik. Seperti itu teman-teman. Jadi gampang saja kan. Oke. Karena saya tidak menggunakan layanan terbaik, maka di sini saya hapus lagi. Delete. Hapus tinggal delete, lalu move to resale bin. Oke, maka dia sudah terhapus. Jangan lupa juga untuk hapus dari sini. Oke. Setelah itu hapus juga dari sini. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan. Sekarang kita running lagi dan kita lihat oke, layanan terbaiknya sudah hilang. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, itu saja penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat aplikasi Python web. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan semoga bisa bermanfaat.
Baik, ini saja hasil kerja proyek UAS saya selama 1 semester. Sekian dan terima kasih.